Yang pertama, campurkan 160 gram gula pasir, 14 gram atau 2 sachet bubuk agar-agar plain, 200 gram atau 5 sachet kental manis, sedikit garam, dan 1500 ml atau 1,5 liter air. Aduk hingga tercampur dan larut. Selanjutnya, untuk lapisan pertama, ambil 1/3 adonan tadi atau sekitar 600 ml ke dalam panci. Masak sambil diaduk dengan api sedang. Tambahkan 30 gram coklat batang yang sudah disisir halus. Aduk sampai larut. Untuk resep lengkapnya, silakan buka kolom deskripsi di bawah judul ya. Bila sudah mendidih, matikan apinya. Sambil diaduk terus hingga uapnya agak hilang. Kemudian tuang pada loyang yang sudah diolesi sedikit air. Saya pakai ukuran 18 x 18 cm. Dan biarkan setengah set di suhu ruang. Terus untuk lapisan kedua, ambil 1/3 adonan lagi sekitar 600 ml ke dalam panci. Tambahkan 2 gram atau 1 sachet kopi Nescafe klasik. Ini kopinya yang tanpa ampas ya. Masak sambil terus diaduk. Bila sudah mendidih, matikan apinya dan aduk terus hingga uapnya agak hilang. Lalu tuang di atas lapisan puding coklat tadi secara perlahan supaya tidak bocor. Pastikan lapisan sebelumnya sudah setengah set, jadi pudingnya bisa saling menempel dan nggak lepas saat dipotong nanti ya. Setelah selesai, biarkan setengah set di suhu ruangan. Nah, untuk lapisan terakhir, 1/3 bagian adonan sisanya kita masak seperti tadi. Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Masak sambil diaduk dengan api sedang. Jika sudah mendidih, matikan apinya dan aduk kembali sampai uapnya agak hilang. Kemudian tuang di atas lapisan puding kopi tadi secara perlahan. Sama ya seperti tadi, lapisan sebelumnya harus setengah set supaya bisa nempel. Atau kalau terlanjur mengeras, bisa diakali dengan menusuk-nusuk puding sebelumnya dengan garpu agar terbentuk pori-pori kecil untuk merekatkan pudingnya ya. Setelah selesai, biarkan set di suhu ruangan terlebih dahulu dan simpan di lemari es minimal 1 jam supaya teksturnya lebih padat. Nah, ini sudah 1 jam di lemari es, kita keluarkan dari loyang dengan memiringkan loyang supaya pudingnya mudah lepas. Ini dia, puding tiramisunya sudah jadi dan siap dihidangkan. Pudingnya cantik, paduan rasa coklat, kopi, dan susunya pas dan enak sekali. Selanjutnya, potong-potong sesuai selera. Ini pas dipotong berasa banget lembutnya dan pudingnya lentur, terus nempel satu sama lain ya. Oh ya, jika kalian suka, silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Oke semuanya, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Terima kasih atas atensi dan supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Hai semuanya, di video kali ini saya mau membuat puding lapis Surabaya. Walaupun puding ini terdiri dari 7 lapis, tapi bisa menyatu sempurna, teksturnya lembut tapi kokoh, rasa manisnya pas, dan tampilannya cantik. Yuk kita buat sama-sama. Yang pertama, siapkan 750 ml air dalam panci, tambahkan 100 gram gula pasir, dan 1 bungkus agar-agar warna coklat. Kemudian nyalakan api dan aduk hingga tercampur dan larut. Bila sudah mendidih, matikan api dan angkat. Sesudah itu, tuang sekitar 150 ml pada loyang yang sudah dibasahi sedikit air.
Fungsinya supaya nanti pudingnya mudah saat dikeluarkan dari loyang. Puding ini digunakan sebagai lapisan ke-1, 3, 5, dan 7. Jadi setelah dituang, simpan di atas wadah yang berisi air panas supaya tidak mengeras. Untuk lapisan kedua, kita lelehkan dulu 25 gram mentega dengan cara di steam. Setelah selesai, sisihkan dan biarkan dingin. Selanjutnya, siapkan panci, tuang 400 ml susu cair. Saya pakai susu segar ya, supaya lebih hemat. Tambahkan 80 gram gula pasir dan 1 saset agar-agar plain. Kemudian nyalakan api, aduk hingga larut dan tercampur. Setelah itu, campurkan mentega yang sudah dicairkan tadi dengan 1 kuning telur. Aduk rata, lalu tuang pada adonan puding. Lanjutkan memasak sambil terus diaduk supaya tidak menggumpal ya. Dan setelah mendidih, kita matikan apinya. Selanjutnya, tuang puding susu pada loyang secara perlahan. Pastikan lapisan sebelumnya sudah agak kokoh tapi belum mengeras supaya pudingnya bisa menempel. Dan biarkan uapnya hilang hingga setengah set. Untuk lapisan ketiga, panaskan sebentar puding coklat beningnya, lalu tuang secara perlahan di atas puding susu. Untuk lapisan keempat, siapkan 400 ml susu cair dalam panci, tambahkan 50 gram gula pasir, dan 1 bungkus agar-agar warna coklat. Kemudian nyalakan api, dan aduk hingga larut dan tercampur. Setelah itu, masukkan 80 gram coklat batang yang sudah disisir halus dan masak kembali sambil diaduk. Bila sudah mendidih, matikan api dan tuang secara perlahan sambil disaring supaya adonan yang menggumpal tidak ikut masuk. Setelah selesai, biarkan uapnya hilang hingga setengah set. Untuk lapisan kelima, panaskan sebentar puding coklat beningnya, lalu tuang secara perlahan di atas puding coklat tadi. Bening di sini karena tanpa menggunakan susu ya teman-teman. Sekarang kita buat puding lapisan ke-6. Bahan dan caranya sama persis dengan lapisan kedua, jadi tinggal mengulang saja ya. Membuat puding lapis ini dibutuhkan waktu dan kesabaran ekstra. Supaya pudingnya menyatu sempurna, pastikan setiap menuang adonan antar lapisan, pudingnya belum mengeras, tapi tidak juga terlalu lembek. Jadi main feeling juga ya teman-teman. Selain untuk hidangan di rumah, puding lapis ini bisa dijadikan ide jualan. Setelah lapisan puding ke-6 setengah set, tuang lapisan terakhir secara perlahan. Biarkan dulu sampai mengeras dan masukkan ke dalam lemari es minimal 1 jam. Nah, ini dia puding lapisnya sudah jadi. Waktu dan tenaga yang kita habiskan terbayar sudah dengan puding lapis yang istimewa ini. Oh ya, saya menggunakan loyang ukuran 20x20 dengan tinggi 6,5 cm. Jadi puding lapis ini terbilang berukuran sedang ya teman-teman. Bisa kita lihat pudingnya kokoh tapi lentur, dan tiap lapisannya menyatu dengan sempurna. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton.